Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Nur Fatima. Saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa 200-203-11-00-14. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi hafalan tentang ragam hadis guna memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama adalah ragam hadis berdasarkan sumber atau penisbatannya. Nah, itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada hadis qudsi. Nah, hadis qudsi itu adalah hadis yang secara makna itu dia datang dari Allah, tetapi redaksinya itu bersumber dari Rasulullah. Nah, yang kedua itu ada hadis marfu. Nah, hadis marfu ini adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada hadis mauquf. Nah, hadis mauquf di sini itu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa ucapan, perbuatan, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah hadis maqtu. Nah, hadis maqtu di sini adalah hadis yang disandarkan kepada murid, sahabat, atau tabi'in dan sesudah mereka, baik ucapan, perbuatan, dan lain-lain. Nah, baik, selanjutnya materi kedua yang akan saya sampaikan adalah ragam hadis berdasarkan kuantitas perawi. Nah, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini kalau secara bahasa artinya berturut-turut. Nah, kalau secara istilah, hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi yang sukar untuk diterima akal bahwa mereka itu berkumpul untuk berdusta atau melakukan kebohongan, melakukan pemalsuan. Nah, seperti itu. Nah, tidak semua hadis dikatakan mutawatir. Nah, hadis dikatakan mutawatir apabila memenuhi beberapa syarat. Nah, apa saja? Nah, yang pertama itu hadis tersebut diriwayatkan oleh sebilangan perawi. Nah, yang kedua, terdapat sebilangan besar perawi pada semua peringkat sanad dan sukar untuk diterima akal bahwa mereka melakukan kesepakatan untuk melakukan kedustaan atau kebohongan. Nah, yang ketiga, riwayat mereka itu bersandar kepada fisik, seperti kata mereka, kami dengar dan kami lihat. Nah, seperti itu. Lalu mutawatir ini dibagi menjadi 2 macam. Nah, apa saja? Ada mutawatir lafzi, yakni hadis yang berdasarkan lafaz dan makna. Lalu yang kedua ada mutawatir maknawi, yakni hadis yang berdasarkan makna walaupun lafaznya berbeda. Lalu berikutnya yang kedua adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad di sini kalau secara bahasa artinya satu. Nah, kalau secara istilah yakni hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 periwayat ataupun lebih yang tidak memenuhi syarat-syarat masyhur ataupun syarat-syarat mutawatir. Lalu hadis ahad sendiri dibagi menjadi 3. Nah, apa saja? Yang pertama ada ahad masyhur. Nah, ahad masyhur itu kalau secara bahasa diartikan tersebar. Nah, lalu secara istilah berarti hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada tiap tingkatan, tetapi tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Nah, ahad masyhur ini dibagi lagi menjadi 2. Nah, ada masyhur istilahi dan masyhur ghairu istilahi. Nah, masyhur istilahi itu adalah hadis yang nampak dan diriwayatkan oleh 3 orang perawi pada tiap tingkatan atau tabaqah. Nah, yang berikutnya masyhur ghairu istilahi, yakni hadis yang terkenal dan masyhur di lisan tanpa mengganggu syarat-syarat dari hadis masyhur itu sendiri. Lalu berikutnya itu ada yang kedua itu ada ahad hadis. Nah, ahad hadis itu apa? Ahad hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi walaupun keduanya hanya berada pada 1 tingkatan saja. Lalu berikutnya itu ada ahad gharib. Ahad gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sekalipun melalui 1 tingkatan saja. Nah, gharib ini dibagi menjadi 2. Ada gharib mutlak, ada gharib nisbi. Gharib mutlak itu adalah perkara yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang pada tingkatan sahabat. Nah, lalu gharib nisbi itu perkara yang mengasingkan ada sanad bagi mereka selepas tabi'in. Nah, gharib nisbi ini dibagi menjadi 3.
Ada yang pertama itu ada muqayyad sikah. Nah, muqayyad sikah ini yakni hadis yang berkenaan pada sifat dan kedobitan dari hadis. Nah, yang kedua itu ada muqayyad al-balad. Nah, muqayyad al-balad itu yakni hadis yang berkenaan dengan tempat perawi. Nah, yang ketiga itu ada muqayyad ar-rawi, yakni hadis yang berkenaan dengan periwayatan dari perawi tertentu. Seperti itu. Lalu ragam hadis berdasarkan kualitas matan dan sanad. Nah, itu ada 3. Yang pertama ada hadis sahih. Nah, hadis sahih ini hadis yang seperti apa? Hadis sahih ini adalah hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir dan kedobitannya itu sudah sempurna. Nah, sama seperti mutawatir, hadis sahih juga punya syarat-syarat. Yang pertama, sanadnya harus bersambung. Nah, yang kedua, sifatnya dobit. Nah, yang ketiga, itu para perawinya bersifat adil. Nah, seperti itu. Lalu hadis sahih ini dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama ada sahih lidzatihi. Sahih lidzatihi ini adalah hadis yang bersambung sanadnya melalui pembawaan orang yang kuat hafalannya, lalu perawinya adil, tidak ada sudus, lalu tidak ada ilat. Nah, yang kedua itu ada ada sahih li khairihi. Nah, apa? Yakni hadis yang kesohihannya dari sanad hadis itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada hadis hasan. Hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang jujur, oleh orang yang adil, namun kedobitannya masih kurang, yakni maksudnya hafalannya masih kurang. Lalu hadis hasan ini dibagi menjadi 2. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Nah, hasan li dzatihi itu yang bagaimana? Dan li dzatihi itu yang telah memenuhi kriteria hasan. Nah, kalau hasan li ghairihi yakni hadis yang dikuatkan dengan beberapa jalan serta doifnya itu bukan karena kefasikan dari perawi. Lalu berikutnya ada hadis doif. Nah, hadis doif ini hadis yang tidak didapati syarat hadis sahih, juga tidak didapati syarat hadis hasan. Nah, materi berikutnya adalah sebab kedoifan hadis. Nah, itu yang pertama itu ada hadis mursal. Nah, hadis mursal itu adalah hadis yang gugur dari akhir sanadnya seorang perawi sesudah tabi'in. Maksudnya gugur di sini maksudnya berakhir. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada hadis munqati. Nah, hadis munqati di sini adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya dan keterputusan sanadnya itu bisa terjadi dari mana saja dan di mana saja. Lalu ada hadis mudallas, yakni hadis yang menyembunyikan cacatnya dalam sanad dan menampakkannya pada akhir sanad itu seperti baik. Lalu berikutnya ada hadis mu'allaq. Nah, hadis mu'allaq itu hadis yang bagaimana? Yakni hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi ataupun lebih secara berturut-turut atau secara mutawatir, seperti itu. Lalu ada hadis mudal. Nah, hadis mudal di sini hadis yang gugur dari sanadnya 2 orang perawi ataupun lebih secara berturut-turut, baik awal, baik di tengah maupun di akhir. Lalu berikutnya itu ada sebab cacatnya rawi. Nah, cacat itu terjadi dalam 2 hal. Nah, yang pertama ada cacat dalam adlah. Nah, yang bagaimana sih? Ada beberapa. Yang pertama itu ada hadis maudhu. Nah, hadis maudhu di sini maksudnya yang bagaimana? Maksudnya yakni hadis yang diada-adakan, hadis yang dibuat-buat, hadis yang tidak ada tapi seolah-olah bahwa hadis itu ada dan hadis itu dinisbatin kepada Rasul. Kayak seperti mereka mengatakan bahwa Rasul pernah mengatakan yang seperti ini, padahal kenyataannya Rasul tidak pernah mengatakan itu. Jadi hadis itu tuh hadis palsu, bisa dikatakan seperti itu. Lalu yang keduanya adalah hadis matruk. Nah, hadis matruk di sini adalah hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang tertuduh berdusta dan hadis itu tidak diketahui kecuali pada jalur perawinya saja.
Lalu berikutnya ada hadis majhul. Nah, hadis majhul di sini adalah hadis yang di dalam sanadnya disebutkan seorang periwayat tetapi tidak ada yang mengambil riwayat dari bidang itu. Nah, lalu cacat yang kedua itu adalah cacat dalam kedobitan. Nah, itu juga sama dibagi menjadi beberapa. Nah, ada yang pertama. Yang pertama itu adalah hadis munkar. Nah, hadis munkar ini adalah hadis yang menyendiri dalam periwayatannya. Banyak kesalahan, banyak kelengahan, dan terlihat jelas bahwa hadis itu fasik. Nah, seperti itu. Lalu ada hadis mu'allal. Nah, hadis mu'allal di sini adalah hadis yang terdapat padanya ilat yang merusak kesahihan hadis meskipun tidak nampak, seperti itu. Lalu berikutnya adalah hadis mudraj, yakni hadis yang terdapat penambahan yang bukan berasal dari hadis itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah hadis maklub. Nah, hadis maklub di sini yakni dalam hadis itu lafaznya diganti dengan lafaz yang lain pada sanad hadis atau pada matannya dengan cara didahulukan atau dikemudiankan. Lalu ada hadis mudharib. Nah, hadis mudharib itu yakni hadis yang diriwayatkan dalam bentuk berbeda dan saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan maksudnya hadis mudharib yakni hadis yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Lalu hadis muharraf yakni hadis yang berbeda dengan hadis lain karena perubahan titik atau baris pada kata namun tulisannya tidak berubah. Jadi yang berubah itu cuman titik sama barisnya tetapi tulisannya tidak. Nah, ada hadis musaf. Nah, hadis musaf di sini hadis yang padanya terjadi perubahan pada lafaz dan makna aslinya baik pada sanad maupun pada matan. Nah, yang terakhir adalah hadis syad gitu. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang maklub namun bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih baik. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.